Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita berdoa. Terpuji namamu Bapa yang baik. Dari tempat ini kami akan membawa pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu. Karena kami tahu kami menyembah dan memuji Tuhan yang hidup, Tuhan yang bergerak, Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Pada sore menjelang malam hari ini Bapa, kami mau duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kasih karunia Tuhan yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Dan kami mau datang di hadapan Tuhan dengan segenap kekuatan kami. Kami mau menyatakan Tuhan Yesus baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu Bapa sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui Tuhan Yesus. Dan kami memohon kehadapan-Mu Tuhan Yesus yang baik untuk hari-hari di hadapan kami Tuhan. Biarlah tetap Tuhan yang menggendong setiap kami. Jangan biarkan kami terjatuh Tuhan di dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dan kami mau menyatakan seumur hidup kami sampai memutih rambut kami, maka Tuhan Yesus tetap menggendong kami. Terima kasih Allahku yang luar biasa. Terima kasih Allahku yang baik. Biarlah Tuhan Yesus, kami datang di tempat ini dengan setiap pergumulan kehidupan kami, maka Tuhan yang mengangkat setiap permasalahan hidup kami. Di saat kami datang di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang berperkara atas setiap kehidupan kami Bapa. Setiap umat-Mu yang mengalami sakit penyakit Tuhan, pada saat datang di hadapan-Mu di tempat ini, maka kami menyatakan penyakit kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap permasalahan kehidupan kami, saat kami datang di hadapan-Mu di tempat ini, maka kami dengan iman kami menyatakan semua masalah kami Tuhan angkat, sehingga kami akan diperoleh, sehingga kami memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Allahku yang luar biasa. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Bapa. Dan kami masih merindukan Tuhan setiap kursi-kursi yang kosong Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau yang menghantarkan setiap jiwa-jiwa yang rindu untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Maka kami tahu Tuhanlah yang menjadikan setiap umat-Mu yang akan datang di tempat ini bahkan akan berduyun-duyun, berbondong-bondong. Dan kami akan bersuka cita bersama-sama di tempat ini memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih Allahku yang luar biasa. Dan kami juga Tuhan boleh berdoa untuk gedung ini Bapa. Biarlah gedung ini aman dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami di saat memuji menyembah Tuhan, maka kami aman dalam perlindungan-Mu Bapa. Jauhlah kiranya daripada kami setiap bencana alam, gempa bumi Tuhan. Kami menyatakan dengan iman kami, tempat ini Tuhan aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga Tuhan boleh berdoa Bapa untuk setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada sore malam hari ini. Biarlah Tuhan kami memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Dan kami akan tetap selalu melayani Tuhan. Kami akan menyatakan dengan roh kami yang menyala-nyala, datang di hadapan Tuhan dengan segala bentuk pelayanan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami juga Tuhan boleh berdoa, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada sore menjelang malam hari ini, Engkau berkati Tuhan. Berkat-Mu untuk Pastor Joseph Sibarani Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah di dalam setiap pelayanannya. Dan kami mau menyatakan setiap firman yang akan ditabur di tempat ini itu berasal daripada Roh Kudus. Terpuji namamu Allahku yang luar biasa. Kami akan mulai ibadah kami ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Setiap kita Bapak Ibu yang sudah diberkati,
kita akan memulai ibadah kita ini. Sama-sama kita katakan Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi shalom, selamat sore menjelang malam Bapak Ibu Saudara terkasih. Anak-anak muda shalom. Haleluya. Di tempat ini ada sukacita yang besar karena kita punya Allah yang dahsyat luar biasa. Amin. 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati kita. Tuhan sediakan yang terbaik buat kita semua yang mengasihi Tuhan. Amin. Yang percaya boleh melambaikan tangan, katakan yes. Dengan bersukacita. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Bersama Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya katakan yes. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lebih lagi katakan Allah sanggup, hey, hey, dulu, sekarang, dan kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Mari dengan iman katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Allah sekali lagi katakan Allah sanggup. Bertepuk tangan di atas kepala kita yuk. Allah kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dahsyat. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk katakan kepada kiri kanannya, kuasa Yesus dahsyat bagimu dan bagiku. Haleluya.
Silakan duduk kembali Bapak Saudara dalam hadirat Tuhan. Kami persembahkan hidup kami Tuhan kepadamu. Biarlah Engkau memakai setiap kami untuk melayani-Mu Tuhan. Dan menjadi pelayan-Mu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku
sembah hanya bagimu Tuhan. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, dimuliakan Bapa. Di sore hari ini Bapa, dengan seluruh umat-Mu di tempat ini, kami bersatu hati Bapa untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami berdoa kiranya damai Tuhan memenuhi bangsa ini. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang kena bencana saat ini Bapa. Mari Tuhan, Engkau juga bersama dia Bapa. Engkau melihat Tuhan apa yang dia butuhkan. Yesus, Yesus. Biarlah Tuhan dia merasakan bahwa tangan Tuhan yang kuat senantiasa menolong dia. Bapa di sorga kami juga berdoa Bapa untuk para pemimpin bangsa ini, untuk presiden kami, wakil presiden. Kiranya Tuhan memberikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga pemimpin kami, memimpin bangsa ini dengan damai yang datangnya dari Tuhan, dengan kasih yang datangnya dari Tuhan, sehingga damai sejahtera meliputi seluruh bangsa ini Bapa. Dan setiap kebijakan yang dikeluarkan para pemimpin kami membawa bangsa ini menjadi milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-Mu yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja yang ada di Indonesia. Biarlah terjadi unity, kebersamaan antara pemimpin gereja-Mu Tuhan. Karena kami percaya di mana ada kesatuan hati, di mana ada unity, di situ berkat Tuhan akan turun. Kami akan melihat berkat Tuhan atas gereja-gereja yang ada di Indonesia. Engkau pakai Tuhan gereja-Mu Bapa dan menjadi alat untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa Tuhan akan datang ke hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana pembangunan 10 rumah doa. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan apa yang sudah direncanakan. Tuhan memberkati panitia, memperlengkapi panitia Bapa. Bahkan Tuhan menunjukkan apa yang harus dilakukan supaya apa yang dibutuhkan, dana-dana yang dibutuhkan untuk pembangunan ini Bapa, itu mengalir ke gereja-Mu di tempat ini Bapa. Biarlah Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah putus ke gereja-Mu. Dan kami rindu Bapa, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Biarlah apa yang kami lakukan itu berkenan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, katakan bersama. Hatiku tenang berada dekat-Mu dalam jawaban-Mu. Hatiku tenang, hatiku tenang berjalan dengan-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Kami tak sanggup, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kasih-Mu tercurah berlimpah-limpah di tempat ini Tuhan. Bagi orang-orang yang matanya tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Oh ya la 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 la. Ya la 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 ya sandala la 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 la. Roh Kudus kuasai hati kami, Roh Kudus kuasai pikiran kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur di hadirat-Mu Tuhan. Tidak ada yang layak yang dapat kami persembahkan kepada Tuhan. Tak ada satupun hal yang layak yang mungkin menyenangkan bagi Tuhan. Biarlah ucapan syukur yang kami bawa pada sore malam ini Tuhan, kiranya Engkau disenangkan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan dengan persembahan kami, yaitu persembahan ucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita bawa ucapan syukur bagi Tuhan. Sebab kasih-Mu besar Tuhan. Bahkan pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib bagi kami. Haleluya. Kami sungguh percaya Tuhan, di tengah-tengah daripada kesulitan ini, Engkau tetap Tuhan yang bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Haleluya. Oh ya la 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 la. Oh ra 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 ba ya sikira ra 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 masandara la bo. Dan saat ini kami menyatakan di hadirat-Mu Tuhan, kami mau lakukan, kami mau kerjakan semua yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Oh Tuhan, oh ralana masyiki rarara bayaso, hina rarara bayasande. Hati kami persembahkan untuk Tuhan. Oh ralana masandala bala 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 bala.
Kami memohon ampun kepadamu Tuhan. Kalau hidup kami belum menjadi seperti yang Engkau kehendaki Tuhan. Kalau perkataan kami belum seperti yang Engkau inginkan ya Tuhan. Kalau kami pakai tangan kami bukan untuk melakukan apa yang Kau kehendaki Tuhan, kami mohon ampun. Kami mohon ampun Tuhan. Oh, bahkan ketika kami melangkahkan kaki kami bukan melangkahkan kaki kami ke tempat di mana Engkau perintahkan kami untuk pergi Tuhan. Kami langkahkan kaki kami oleh karena kami mau lari dari masalah dan persoalan yang kami hadapi. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami mohon pengurapan Tuhan turun atas kami. Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan dengan kata-kata yang sederhana. Dan biarlah seluruh umat-Mu di tempat ini, kami bukan hanya mengerti apa yang Kau kehendaki, tapi kami melakukan dan mengerjakan dan berkata-kata dan memakai tangan kami, melangkahkan kaki kami seturut dengan kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap diberkati Tuhan, bersama saya kita katakan amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Nah, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu sore ini? Berapa banyak yang merasakan kasih Tuhan luar biasa dalam hidupnya sepanjang minggu ini. Puji Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang ajaib. Saya mau katakan buat Bapak Ibu, apa yang mungkin Bapak Ibu sedang alami hari-hari ini, itu dialami oleh orang banyak. Bahkan saya sendiri juga pasti alami apa kesulitan yang Bapak Ibu alami. Gak ada satu orang pun di tempat ini yang gak mengalami kesulitan. Tapi kita tetap bisa berkata, Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau menguasai segalanya. Tuhan Yesus Engkau mengerti segala sesuatu. Katakan amin. Bukan hanya sekedar di lagu pujian kita. Bukan hanya ketika kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Tapi itu hidup di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ketika orang di luar sana kemudian melihat kita. Sungguh ada Tuhan dalam hidup orang ini. Orang berkata seperti itu. Kenapa? Karena ketika orang sedang mengalami kesulitan, sulitnya sama-sama sulit. Tapi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menyerahkan kendali daripada kehidupannya di dalam tangan Tuhan, orang-orang demikian akan tetap tenang. Amin. Amin. Saya tidak tahu perasaan Bapak Ibu sore hari ini, tapi saya percaya satu hal. Kalau kita tetap tenang di dalam Tuhan, tangan Tuhan itu akan memegang dan menopang setiap kita. Tapi kalau kita lasak di tangan Tuhan, jatuh Bapak Ibu. Kalau kita berkata, Tuhan aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu, berarti kita tenang aja di dalam tangan Tuhan. Ada masalah kita tetap tenang aja, sebab kita tahu kita di dalam tangan Tuhan. Katakan yes. Sesulit apapun, bahkan sesakit hati apapun kita sore hari ini. Kalau kita berani berkata, aku mau berada dalam tangan Tuhan. Terlalu naif kalau orang yang berkata dia dalam tangan Tuhan, tapi wajahnya sedih. Berapa banyak yang sedang tersenyum hari ini, boleh lambaikan tangannya. Wes, katakan Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, sore hari ini kita mau belajar sama-sama tema yang diberikan oleh pemimpin gereja kita di sepanjang daripada bulan ini, yaitu diakonia. Ya, melayani. Gift of ministry. Karunia untuk melayani. Kenapa dikatakan karunia? Karena itu adalah hadiah. Berarti kalau kita kemudian melayani, itu adalah hadiah terbesar dari Tuhan. Katakan amin. Buang jauh-jauh dari pikirannya, wah kalau melayani berarti
tambah beban, tambah masalah. Bukan. Hari ini kita harus menyadari bahwa panggilan untuk melayani itu adalah hadiah yang luar biasa. Nanti kita akan lihat. Nah, lihat gambar ini, ada orang-orang yang, anak-anak yang membutuhkan kasih sayang. Ada orang-orang yang tak punya baju, gelandangan. Orang-orang yang gak punya makan, gak bisa makan. Ada orang yang jadi pengemis. Bahkan di situ ada orang sakit. Orang sakit. Jadi waktu saya baca ini, kebetulan saya seorang dokter, maka saya kemudian diingatkan oleh Tuhan. Satu lagi Pak, sorry Pak, saya lupa matikan. Yang bawah Pak, izin Pak. Yang bawah satu lagi Pak. Sorry. Biasanya dari rumah sakit dia manggil-manggil. Gak apa-apa, ada Tuhan ya. Oke, jadi jadi kadang kalau saya jadi dokter, saya cuma bisa ingat, kok Tuhan bilang saya harus melayani orang sakit. Lah kalau orang sakit udah pasti rasa sakit ada, belum lagi dia mungkin punya banyak masalah. Itu sebabnya saya kemudian memutuskan, tapi jangan ditiru gitu untuk jadi terpaksa. Mana tahu ada yang anak-anaknya jadi dokter nanti ya. Saya tak mau mengambil tarif dari semua pasien saya. Kalau pasien nanya, dok bayarnya berapa? Gak bayar. Loh kenapa gitu? Karena bukan saya yang sembuhkan, aku bilang. Jadi gak layak aku menerima bayaran ibu atau bapak. Lantas beberapa pasien kemudian berkata, kalau gitu nanti kami gak mau lagi berobat sama dokter. Ya gak apa-apa. sebab saya bilang, saya gak tahu membilang berapa harga yang harus saya tetapkan buat bapak ibu, saya bilang gitu. Maka saya setiap hari kemudian melayani pasien-pasien yang di situ saya tangkap bahwa banyak orang sangat membutuhkan pertolongan dalam hidupnya. Banyak orang yang memiliki begitu banyak beban. Saya berpikir kalau kemudian saya tetapkan tarifnya, itu apa yang terjadi, maka beban yang tadinya berat pasti akan tambah berat. Itu sebabnya saya tidak mau menyerang mungkin kolega dokter yang lain, itu tidak ada masalah. Kalau mungkin dia tetap membuat tarif, itu enggak ada persoalan. Saya mau katakan ini cuma buat saya, untuk kalangan sendiri saja. Sebab saya benar-benar tidak bisa lepas pandangan saya dari kuasa Tuhan yang begitu ajaib yang saya alami hari demi hari. Dan saya percaya apa yang saya alami itu bisa Bapak Ibu alami, katakan amin. Nah, berbicara tadi tentang diakonia, maka termasuk di sana adalah tentang orang-orang sakit. Makanya saya mengambil keputusan untuk tidak bayar. Nah, kita baca Matius 25 ayat 44. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Lalu ayat yang ke-45, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Wow, takut kita. Nanti Tuhan Yesus tanya sama saya, itu kemarin ada orang sakit, bukan malah kamu tolongin, malah kamu ambil bayaran mahal-mahal. Padahal aku udah kasih kau banyak, kata Tuhan. Padahal kau tidak kekurangan satu apapun dalam hidupmu, kata Tuhan. Dan ayat yang berikutnya, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Katakan amin. Lalu Lukas 22 ayat 26 berkata, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Juga berbicara tentang diakonia atau melayani. Matius 23 ayat 11, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi penolong. Jadi orang yang buat beban orang lain berkurang, bukan malah menambahin beban untuk orang lain. Katakan amin. Pelayanan bukan hanya terbatas di gereja, sebab kalau di gereja hanya berapa jam kita. Tapi mulai dari pagi ibu-ibu menyiapkan semua segala sesuatu buat suami, buat anak-anak. Itu pelayanan. Itu kita ibu-ibu sedang menolong anak-anaknya supaya bisa makan dengan enak, suaminya bisa makan dengan enak. Suami-suami juga kayak gitu. Mulai kerja di kantorannya itu adalah pelayanan, mengurangi beban orang lain.
Saya tidak pernah terpikirkan kalau mungkin dia bekerja di satu instansi, lalu kemudian ada orang, Pak tolong saya Pak, ini bagaimana? Lalu kemudian kita menjawab, oh itu bukan urusan saya, kamu ke sana aja. Atau mungkin dia kemudian menjawab, oh bisa saya bantu. Tapi ya ibu bisa kasihlah berapa. Saya mau bilang ya, kalau itu yang ada dalam pikiran kita, maka jauhlah apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kita. Mungkin sebagian berkata, lalu kalau gitu dari mana nanti uang kami? Kalau saya bekerja terus nggak ada uang masuk, itu bagaimana ya? Dari mana? Mana cukup gaji? Saya nggak tahu berapa pernah kita menghitung ya. Gaji dari manusia yang ada di dunia kita bandingkan dengan upah yang disediakan oleh Bapa di sorga. Tapi kalau saya senang menghitung upah yang di sorga. Kalau upah di dunia ini Bapak Ibu, saya ingat mungkin hanya beberapa tahun lalu ya, 10 tahun lalu saya masih bisa menghitung gaji. Waduh, gajiku segini Tuhan ya, cukup gak ya? Oh nanti untuk persembahan segini, nanti ini segini. Hitung-hitung Bapak Ibu. Saya hitung. Tapi kemudian saya stres sendiri karena nggak bisa buat apa-apa dengan gaji yang saya dapat itu. Tapi waktu kemudian Tuhan ingatkan, kamu kalau jadi dokter itu kenapa? Karena kamu. Bukan. Karena saya kata Tuhan. Terus kamu masih mau hitung-hitungan dengan apa yang kau punya sekarang di tanganmu. Maka saya kemudian memutuskan, ya udah Tuhan, aku kan nggak punya uang waktu itu. Tapi aku bisa gratisin orang, itu awalnya. Itu awalnya. Pada waktu itu mungkin saya kendaraan, ya naik sepeda motor murah ya kan. Gak apa-apa, masih cukup digratisin juga gaji bulanan yang gaji pokok, masih cukup lah. Terpancing kadang pikiran gimana nanti untuk anakmu, untuk istrimu. Tapi aku ingat, ada Tuhan, Tuhan yang suruh kok. Aku melayani Tuhan kok. Berarti bosku Tuhan. Terkadang kita bisa hebat ngomong, wah engkau raja di atas segala raja. Tapi apakah hidup kita sungguh-sungguh sebagai warga daripada raja di atas segala raja? Kalau kemudian setiap hari kita cuma mikir beban. Gimana nanti ya, gimana ya. Aku gak sanggup. Tapi kalau tiap hari Minggu kita datang kita, raja di atas segala raja. Dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Dan saya percaya kalau kemudian nanti kita diangkat oleh Tuhan, ketika kita sudah melakukan firman ini, kita hidup sebagai pelayan bagi orang-orang lain, penolong bagi orang-orang lain. Tuhan pasti akan meninggikan diri kita, tetapi kita harus semakin rendah di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang bos-bos besar gitu ya di sini ya. Takut kita dengan ayat ini. Gimana saya udah diangkat Tuhan pada satu jabatan. Itu semua mungkin yang di bawah kita. Berusaha melayani. Ayo Pak. Lah kita ketakutan jangan sampai. Aduh kalau jadi aku yang dilayani. Maka apa yang bisa kita simpulkan sedikit dari ayat yang kita baca. Melayani Tuhan atau sesama manusia adalah syarat mutlak. Agar orang percaya menerima hidup yang kekal di sorga. Tadi itu Tuhan bilang. Kalau kamu tidak melayani aku. Kamu tidak berhak masuk di sorga. Yang mengerti katakan amin. Maka kalau saya kemudian memutuskan untuk melayani orang yang sakit. Menjadikan diri saya sebagai pertolongan bagi orang sakit. Ketika nanti Tuhan tanya sama saya bisa hitung-hitungan sama Tuhan. Oh ya? Kapan Tuhan? Oh ya sudah kata Tuhan. Dan yang kedua, orang yang percaya yang melayani Tuhan atau sama manusia akan dibuat Tuhan semakin besar dalam hidupnya selama di dunia. Dengan syarat orang percaya tersebut bisa semakin melayani Tuhan. Bisa semakin rendah.
Rela diinjak-injak Bapak Ibu. Siapa yang rela diinjak-injak? Tuhan sedang jadikan kau besar. Yang mengerti katakan amin. Yang bingung juga gak apa-apa. Siapa yang besar tapi dia harus rela diinjak-injak. Lah sekarang saya sedang diinjak-injak. Gitu ya kira-kira ya. Berarti Bapak Ibu harus menyatakan sama Tuhan sekarang. Tuhan, ora opo-opo, saya sedang diinjak-injak. Dang pola boha, kubiarkan saja orang menginjak-injak aku. Kira-kira gitu kan Bapak Ibu. Tapi kalau kemudian dalam doa kita, besok pagi, besok paginya lagi, besoknya lagi kita berkata, Tuhan gak tahan aku diinjak-injak terus. Maka Tuhan lihat, oh ya, kamu diinjak-injak gak tahan ya. Ya udah berarti kamu gak mungkin kuangkat jadi orang besar. Wow. Itu sebabnya yang harus kita latih kalau mau jadi orang besar adalah latihan diinjak-injak Bapak Ibu. Tapi dunia berbeda. Dunia akan mengajarkan kalau kau mau besar, kalau memang ada kesempatan injak orang lain, injak dulu lah dia. Supaya kamu naik. Saya bilang gini kenapa? Karena memang sering ketemu pasien yang kayak gitu Bapak Ibu. Jadi hampir-hampir hafal saya kalau dengan pasien yang datang ya. Itu kemudian bisa satu hari 30-40 orang dengan kisahnya yang berbeda-beda. Saya dengerin, saya tanya, kenapa Bu? Apa-apa? Bu, gitu ya. Saya tanya itu sampai dia bisa nangis gitu ya. Itu sebabnya kalau orang datang ke ruangan saya masuk dengan wajah marah, kupastikan dia keluar nangis. Karena biasa kalau orang marah itu kenapa dia marah? Karena bebannya berat Bapak Ibu. Catat nih, orang yang gampang marah adalah orang yang bebannya berat. Ada yang gampang marah, jawab dalam hati aja. Itu bebannya sedang berat. Maka saya berpikir kalau saya melayani orang, tugas saya adalah membuat beban orang yang berat itu harus kemudian menjadi agak sedikit ringan lah. Itu sebabnya kalau pasiennya masuk marah-marah, lama kali dokter ini. Saya tanya, apa kabar Bu? Saya senyumin aja gitu. Dan saya pelajari sendiri, waktu kita senyum sama orang yang marah sama kita. Catat ya, waktu kita senyum sama orang yang marah sama kita, ambil aja handphone, sembunyikan gini. Bapak Ibu rekam wajahnya waktu kita senyum sama orang yang lagi marah sama kita. Antara dua. Dia kemudian jadi senyum, atau kemudian dia tambah marah, tapi kemudian lemas sendiri marahnya. Tapi yang saya bilang ini tidak segampang saya membilangnya Bapak Ibu. Jangan pikir saya udah jago kali. Tapi Tuhan baik. Tapi Tuhan baik. Hanya untuk ingatkan Joseph, kamu harus tetap melayani Tuhan. Mau kayak mana bentuknya orang sedang marah itu karena dia berbeban berat. Jadikan dirimu menjadi penopang sedikit buat dia. Makanya aku tanya, kenapa Bu? Kenapa? Kenapa? Oh iya. Terus apakah aku bisa kasih jalan keluar? Mana mungkin. Aku cuma bisa kasih cara lepas sedikit. Dengan apa? Ya udah nggak apa-apa. Cuma bilang nggak apa-apa aja. Baru dia nangis. Biasa kalau udah nangis ya agak kurang lah sedikit ya kan. Apa-apa minggu depan kan kontrol lagi Pak. Waktu minggu depan kontrol lagi, datang lagi, dia udah kurang ya bebannya itu. Tanya lagi, bulan depan dia tanya lagi. Nanti udah itu gak mau ngomong lagi, dia cuma bilang dari pintu, Dok, udah sehat aku Dok. Lalu aku berkata, Tuhan terima kasih, memang tadi malam aku capek kali Tuhan, gitu. Kami jadi dokter ini ya, bukan curcol, 24 jam kerjanya. Nanti jam 2 pagi, jam setengah 3 pagi, Dok ada pasien sesak napas gini gimana Dok. Itu langsung cepat kita, Tuhan
Aku manusia biasa Tuhan. Bingung aku Tuhan. Gak tahu lagi baru bangun aku Tuhan. Cuma ini tahu obatku. Oh ya. Tapi Kaulah yang menyembuhkan Tuhan. Amin. Saya menyaksikan sendiri. Kalau kata orang misalnya obat murah gak bisa buat sembuh. Aku membuktikan bukan obat yang menyembuhkan orang. Tapi Tuhan. Maka aku terkagum-kagum. Bisa masuk ICU 3 hari, 2 hari. Dia bangun. Udah pasang ventilator. Aku cuma mikir gini, ya Tuhan. Kami dulu belajar obat itu jelimet banget. Obat ini gini, obat ini gini, obat ini gini. Rasanya mau dimasukkan semua tapi gak bisa karena BPJS misalnya. Tapi Tuhan sembuhkan. Wow. Kita pantas kagum sama Tuhan. Nah pengalaman-pengalaman demikianlah yang kemudian membuat kita hari demi hari memiliki penyadaran. Kalau semuanya ini udah Tuhan atur sedemikian rupa. Kalau udah Tuhan atur tak usahlah pala aku ikut mengatur. Tugasku cuma ikut aja. Ikut aja. Nanti kita lihat kisah orang yang ikut aja. Oke. Sebentar saya ingatkan. Jadi arti diakonia atau melayani adalah menjadikan diri kita sebagai penolong bagi orang lain. Sederhana. Tapi bukan hanya sebagai penolong. Waktu gak ada orang yang sedang ditolong. Kita bersiap sedia. Wow. Menunggu. Wah. Kita nunggu orang yang bisa kita tolongin. Itu diakonia. Memberikan pertolongan ketika orang lain nanti membutuhkannya. Yang mengerti katakan amin. Yang belum tentu melaksanakannya ini adalah persoalan perjalanan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tapi saya percaya satu persatu hidup ini kemudian kita ikuti apa maunya Tuhan. Nanti kita akan lihat betapa dahsyatnya Tuhan. Nah, ini gambarnya ada orang yang lagi tertunduk lesu. Ada orang yang sedang berdiri menawarkan pertolongan. Yang di kanan pastilah diakonos. Orang yang melayani. Yang di kiri mana mungkin melayani orang yang di kiri Bapak Ibu. Hidupnya saja pun di luar daripada batas kemampuan dia. Saya nggak tahu yang mana kita hari ini. Tapi satu hal yang harus aku mengerti, sama-sama kita ngerti adalah jadikan diri kita jadi orang yang kayak sebelah kanan itu. Yang menawarkan pertolongan. Mungkin dia nggak ada masalah. Mana mungkin. Mana ada orang gak ada masalah. Amin, amin Bapak Ibu. Amin. Takut kali aku lihatnya. Udah mulai sedih semua. Gak ada orang gak ada masalah. Bu, percayalah, pasti ada masalahnya itu. Tapi yang di kanan ini kemudian memilih. Aku harus jadi diakonos. Katakan amin. Nah lalu nanya gitu. Dari mana pertolongannya? Daud mengajari kita. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Baca sama-sama 2, 3 ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan katakan amin. Nah kalau kita lihat tadi orang yang sebelumnya itu ya. Wah lihatnya ke bawah kan. Karena dirinya, yang dilihat cuma dirinya aja. Masalahnya dilihatnya, sakitnya dilihatnya, uangnya gak ada dilihatnya. Dihitung-hitungnya hutangnya. Ditengoknya kalender, waduh udah tanggal sekian, nanti jatuh tempo. Cicilanku yang ini belum kubayar. Atau aduh udah tanggal sekian, si Anu kemarin minjam uang aku, belum dibalikkannya. Atau kemudian lihat kalender, aduh anakku yang nomor 3 udah 35 umurnya. Belum menikah juga. Aku mau bilang gak ada masalah itu semua. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Cukup layangkan matanya ke gunung-gunung Bapak Ibu. Mungkin gak ada gunung di sekitar rumah kita. Tapi ini gambar gunung ada. Tinggal buka HP. Lihatlah gunung-gunung. Wow, gunung. Siapa yang ciptakan gunung ini ya? Wow.
Tapi ada orang yang lebih senang lihat penyakit. Yang dibaca Google. Oh sakit ini, sakit di perut, kepala. Oh ya aku berarti sakit kepala, oh katanya mau mati. Wih gue mau mati nih, waduh gue mau mati. Atau orang yang senang lihat masalah ekonomi dibacain gitu. Oh menurut prediksi si ini, oh ekonomi akan begini nanti. Oh ya ampun buat apa gitu dilihat diprediksi kayak gitu. Aku mau bilang, lihat ini karya Tuhan, lihat pekerjaan tangan Tuhan yang kita lihat, katakan amin. Waktu kita lihat pekerjaan tangan Tuhan. Waktu kita menyadari betapa besar dan dahsyatnya Tuhan itu. Di situ kita akan melihat betapa kecilnya diri kita. Betapa kecilnya masalah kita Bapak Ibu. Mungkin semua udah hafal Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Kita bilang itu di mulut. Tapi waktu terjadi segala sesuatu kita nangis. Tuhan puasa songonon gitu kalau yang ibu-ibu Batak. Puasa songonon iya kan. Why Lord, why? Kita tanya Tuhan, padahal Tuhan bilang, aku turut bekerja dalam segala sesuatu Joseph. Untuk datangkan kebaikan buat kamu. Terus kok kamu nangis sih? Yang mengerti katakan amin. Yang masih marah-marah, gak apa-apa. Yang masih marah-marah nengok suami, nengok anak-anak, nengok masalah, marah, terus nanti kita lihatlah apa yang terjadi ya. Oke, aku lewatkan itu. Aku mau cerita tentang Ishak di Gerar. Jadi Ishak di Gerar ini gambaran pelayanan yang ekstrim bagiku. Tadi pagi aku dengar khotbahnya sebenarnya, tapi Tuhan yang bilang kau harus dalami itu. Kayaknya cocok kali itu Joseph. Sebab kalau hanya melayani orang-orang yang tampilannya itu tidak menyakiti kita, itu sangat mudah sekali. Kita bisa pulang dari sini, kita cari orang-orang di luar sana nggak punya makan, terus kita kasih makan, kita kasih makan. Bisa. Saya percaya kapasitas kita itu terlalu besar, jauh melebihi untuk itu. Bisa kita lakukan. Tapi tentang Ishak di Gerar, waduh, ayat sebelumnya ini sebenarnya. Roma 12 ayat 20. Coba baca bagian yang pertama, 2-3 ya. Tetapi jika mana Bapak Ibu? Bantu saya baca ini, 2-3 ya. Tetapi jika berilah dia, jika ia haus, ya, katakan amin. Mungkin strategi kita berbeda. Waktu seteru kita lapar, tendang, jas karena dia lagi lapar dia, biar jatuh sekalian. Jika seteru kita haus, kasih air keras. Nah, minum nih air keras. Tapi saya melihat di sini, seteru yang lapar berarti seteru yang membutuhkan pertolongan. Seteru yang lapar berarti orang kecil yang mungkin dia butuh makan. Dan tadi di Matius sudah Tuhan Yesus katakan, kamu tidak beri aku makan ketika aku lapar. Kamu gak beri aku minum ketika aku haus. Wow, Tuhan tanya itu sama kita, sangat-sangat mengerikan. Apa yang kita lakukan terhadap seteru kita? Maka dikatakan di sini di Kejadian 26 ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu dan kepada keturunan makan, dan seterusnya janji Tuhan. Tapi catat di sini, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Negeri yang mana? Negeri yang sedang kekeringan Bapak Ibu. Negeri yang sedang sulit, negeri yang sedang banyak masalah. Tuhan bilang, stay, dwell, tinggal di situ. Suami jahat sebagai istri tinggal di situ, tetap sebagai istri. Jangan mikirkan ganti Tuhan gitu. Kok nggak diganti-ganti nih suamiku ini? Jahat kali dia, dokter. Nggak pernah dihargainya aku. Wow. Berapa rupiah harga ibu? Dalam hatiku nggak bilang gitu, nanti marah lah dia kan. Sebagai orang asing lagi. Orang asing di sini artinya apa? Enggak tahu. Pertolongan dari mana? Enggak ada. Biasa berarti.
nggak tahu mau kemana cari pertolongan, itu orang asing. Tapi Tuhan bilang, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Aku mau buat sesuatu buat kamu, buat kita semua di tempat ini. Kalau kemudian kita dengar prediksi-prediksi yang mengerikan tentang dunia ini, Tuhan bilang sama kita, tinggallah di negeri itu sebagai orang asing. Tinggal, jangan lawan. Jangan bilang, Tuhan gak tahan aku, Tuhan gak tahan. Ubahlah Tuhan, ubahlah dia Tuhan. Sampai saya pernah ada orang bertanya, emang Roh Kudus itu gak sanggup ya mengubah orang jadi jahat terus jadi bertobat? Dia bilang gitu. Aku bilang gini, gak adil nanti kalau Tuhan Roh Kudus kemudian sembarangan aja mengubah orang. Kenapa gak Adam dari awal? Dicegah Roh Kudus supaya tidak berdosa. Saya bilang gitu sama dia. Maksudnya gimana? Maksudnya terserah Tuhan aja. Gak usah atur-atur. Ini Roh Kudus kita buat kayak bodyguard kita. Roh Kudus, tuh jamah orang tuh jamah. Dalam nama Yesus kita bilang, layak kita lakukan itu? Enggak. Ini yang layak kita lakukan. Tuhan suruh tinggal, tinggal. Tuhan suruh ketemu orang jahat, nanti ketemu. Dan di sini dicatat setelah kemudian Ishak itu diberkati, dia buat sumur yang seharusnya negeri yang sedang kekeringan, itu kemudian bisa menghasilkan air, Bapak Ibu. Itu Tuhan buat karena dia ikut apa maunya Tuhan. Maka Ishak tambah kaya. Mulailah orang di sekitarnya menjadi apa itu? Iri hati, cemburu kepadanya di ayat yang ke-14. Dan saya potong langsung ke ayat ke-22. Waktu orang cemburu kepadanya lalu dia diusir, ditekan, mau direbut itu sumur. Di ayat ke-20 berkata gini, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi, tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Berarti sumur-sumur yang sebelumnya bertengkar. Aku nggak tahu hak kita apa yang diambil orang. Harga diri kita berapa yang diinjak-injak orang. Lalu kemudian kita memutuskan untuk bertengkar. Tapi saya mengalah. Kita bilang begitu. Secara fisik kita mengalah. Tapi hati kita bertengkar sama dia. Tapi di sini dicatat. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Apa yang kita belajar dari sini? Arti Rehobot adalah sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sebagian mungkin berkata beban saya begitu berat. Saya mau bilang kalau ada hakmu direbut, jangan tengkar. Pergi dengan damai, mundurlah dari dia. Karena Tuhan akan memberikan kelonggaran Bapak Ibu. Katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Apa kaitannya dengan melayani? Ini yang Tuhan ingatkan. Tuhan ingatkan orang-orang di sekitar daripada Ishak adalah orang-orang yang juga sedang mengalami kesulitan yang sama dengan Ishak. Amin. Negeri itu kering semua, gak ada yang gak kering. Tapi di tengah-tengah kekeringan, cuma Ishak yang sumurnya berair. Berarti orang-orang di sekitarnya itu butuh pertolongan. Katakan butuh pertolongan. Maka Tuhan bilang, berdiakonia sama orang itu Ishak. Jangan kau tengkari. Akunya yang membuat sumur itu. Kurasa itu kata Tuhan sama si Ishak. Lagi berdoa si Ishak. Ishak, kau ingatlah dulu. Kau ingat dulu. Kau cuma ngorek-ngorek kan. Waktu itu kusuruh. Yang mendatangkan air siapa sih sebenarnya Sak? Katanya gitu. Mungkin Ishak bilang, iya juga ya. Tuhan yang buat ya. Jadi kalau Tuhan yang buat orang datang mau rebut. Kata Tuhan, kau usah kau pertahankan. Begitu luasnya dunia ini, bisa kau korek-korek. Bapak Ibu yang mungkin mikirkan jabatannya digeser orang gitu ya. Senang-senang aja kalau jabatan digeser orang. Itu berarti ada jabatan lain yang Tuhan sedang siapkan buat kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Buat yang pacaran-pacaran juga kayak gitu. Kalau satu pacar putus, puji Tuhan. Yang lain Tuhan sedang siapkan. Kecuali suami istri. No, suami istri spesial. Aku telah mempersatukan. Dan aku membenci perceraian.
Kalau ada yang berpikir untuk bercerai, berarti kita sedang tantang-tantang Tuhan. Hanya itu yang Tuhan bilang, dia benci. Sebab yang mempersatukan itu adalah Tuhan. Wow. Itu sebabnya mau bagaimanapun bentuk suami, bentuk istri kita, sudah. Tanya aja sama Tuhan, siapa sih yang mempersatukan kami Tuhan? Kalau Tuhan bilang, bukan aku, kata Tuhan, udah ceraikan. Oke, jadi intinya adalah apa yang kita alami saat ini, itu adalah kesempatan buat kita untuk berdiakonia. Amin. Waktu kita berdiakonia, tadi Tuhan janji, Dia akan membuat kita menjadi besar, semakin besar dan semakin besar. Bahkan Ishak dicatat di sini, bukan hanya kelonggaran yang dia dapat. Itu di bagian akhir daripada kisah ini, dia bertambah kaya berlipat-lipat kali ganda, 100 kali lipat. Saking kayanya dia, orang-orang yang tadinya membenci dia datang sama si Ishak. Waduh, Ishak ini kayaknya lain ini, gak bisa kita bermusuh sama dia. Ngajak damai, Pak. Ngajak damai. Jadi gak usah berpikir, Tuhan ubahkanlah yang orang yang jahat sama aku Tuhan. Terus kita cuma diem gini. Waktu dia datang kita tendang, awas lo, awas lo. Gak akan pernah berubah dia, Pak. Tapi waktu kemudian ketika dia lapar kita kasih makan. Ketika dia haus kita kasih minum. Di situ dia akan melihat, ini benar-benar orang yang diberkati Tuhan. Aku akan berdamai dengan dia. Itu sebabnya di Amsal dikatakan bahkan musuh-musuh kita itu akan dibuat Tuhan berdamai dengan kita. Jikalau jalan yang kita jalani itu berkenan di hadapan Tuhan. Berapa banyak kita yang percaya mulai hari ini. Marilah kita hidup sebagai orang yang melayani. Waktu kita hidup sebagai orang yang melayani, kesulitan apapun juga, Tuhan akan jadikan kita besar. Jadi semakin hebat, semakin kuat di dalam Tuhan. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Biar mata kita tertuju pada Tuhan. Tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Saat aku gak apa-apa, gak sanggup, gak apa-apa, gak persoalan. Di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu oh begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Mataku tertuju padamu Tuhan. Tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu Yesus, Yesus. Oh rala nama sandala bala 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 bala. Yang matanya tertuju padamu Tuhan, yang hatinya tertuju padamu Tuhan. Biar sore ini Engkau berikan kelonggaran, Engkau berikan kelonggaran dalam nama Yesus. Oh, la 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 la.
Biar mulai malam ini jangan hitung berapa besar masalah kita, tapi hitung berapa besar kuasa Tuhan. Jangan pandang masalah kita, layangkan mata ke gunung-gunung, sebab dari sanalah pertolongan kita, dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Biarkan kau dijamah oleh Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan jamah engkau, Tuhan jamah engkau. Oh ya la 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 bala 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 ya sando. Oh ya la 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 sikira la 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 ora la la baya sando. Ya la 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 baya sande. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Biar mulai malam ini Tuhan, kami berhenti berdoa tentang masalah kami, tapi kami mulai berdoa untuk masalah orang lain. Kami berdoa Tuhan tunjukkan orang-orang susah, supaya mata kami bisa lihat. Kalau kami lihat orang susah, berarti kami harus bantu beban mereka. Kami berdoa Tuhan tunjukkan orang-orang yang haus dan lapar, supaya waktu kami lihat mereka haus dan lapar, kami beri mereka makan dan minum. Bahkan Tuhan tunjukkan orang-orang dalam penjara, sehingga waktu kami lihat mereka, kami bisa berikan kelegaan bagi mereka. Dan waktu kami lakukan itu, kami percaya pertolongan kami datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Namamu besar dan ajaib. Engkau agung dan perkasa. Bahkan Engkau Allah, Alfa dan Omega, yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Kau berkati pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi semua pemimpin rohani kami, hamba-hamba-Mu yang Kau percayai. Dan sebagaimana pengurapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu, demikianlah pengurapan itu turun atas setiap kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kesulitan apapun juga, kami percaya Tuhan katakan, tinggallah dan diamlah di negeri ini sebagai orang asing. Tapi kami percaya kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami datang dalam nama Tuhan Yesus, kami kerjakan apa maunya Tuhan. Itu cukup bagi Tuhan. Itu cukup bagi Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga-keluarga, biarlah di dalam keluarga suami-suami mengasihi istri, istri-istri tunduk kepada suami seperti gereja tunduk kepada Tuhan Yesus, anak-anak menghormati kedua orang tua. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, seturut kehendak Tuhan, seturut waktu Tuhan, seturut caranya Tuhan saja, Tuhan akan berikan kesembuhan. Hamba berdoa untuk orang-orang yang mungkin memiliki kerinduan yang sampai dengan saat ini belum dia terima. Biarlah ya Tuhan mulai saat ini kerinduan itu kami gantikan, bukan kerinduan pribadi tapi jadi kerinduan Tuhan. Jadilah pada kami seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau saat ini umat-Mu akan pulang dari tempat ini, mari kekasih hati Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Kita buka kedua tangan kita dan arahkan hati kita ke sorga. Dan saat ini Engkau pulanglah dan bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai dari sore malam bahkan sampai Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama kita katakan amin. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu memberikan persembahan,
dapat memberikan persembahan melalui kotak-kotak persembahan yang tersedia di tempat ini, dan juga dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tersedia pada layar, juga pada bangku-bangku di mana Bapak Ibu Saudara duduk, dan Bapak Ibu Saudara juga dapat mengakses media sosial keluarga besar GBI Medan Plaza untuk mengetahui warta sepekan gereja kita. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.